Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dosen Anwar Ardani selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kualitatif saya, yaitu tentang analisis kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial siswa. Latar belakang dari proposal ini adalah berbagai berita mengenai kenakalan remaja dengan status sebagai siswa hampir setiap hari dapat ditemukan di berbagai media massa, baik televisi, surat kabar, maupun radio yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, ataupun Palembang. Kenakalan siswa tidak hanya monopoli kota-kota besar tersebut, tetapi kota-kota kecil di Jawa Tengah seperti Brebes yang tidak lepas dari tindakan kenakalan siswa. Siswa pada SD Negeri Lengkap 1 juga melakukan berbagai kenakalan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Pelanggaran tersebut antara lain membolos, merokok di lingkungan sekolah, berkelahi, minum minuman keras, membuat keributan di kelas, dan melawan guru. Melakukan pemerasan, berbagai pelanggaran tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri pada guru-guru pada SD Negeri Lengkap 1. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi kenakalan yang dilakukan oleh anak atau siswa dapat ditinjau dari sudut pandang faktor dalam diri anak dan faktor di rumah tangga atau lingkungan menurut Wills 2008. Faktor dalam diri anak itu sendiri seperti lemahnya pertahanan diri, kurang kemampuan penyesuaian diri, kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri anak. Sedangkan faktor di rumah tangga atau lingkungan keluarga berwujud anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Interaksi sosial teman sebaya adalah hubungan antara individu dalam suatu kelompok yang rata-rata anggota kelompoknya memiliki usia dan kematangan yang sama, seperti dalamnya terdapat ketertarikan, perhatian, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Hasti dan Nur Fahanah 2013, Widianingrum dan Sumarwoto 2013. Dalam berinteraksi diperlukan sebuah penerimaan sosial. Penerimaan sosial diartikan sebagai diterima dan diakui individu di dalam suatu kelompok sosial. Pendidikan didasari atas adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tersebut. Guru sebagai pendidik tidak hanya mendominasi selama proses pembelajaran, tetapi juga membantu dalam menciptakan kondisi yang kondusif serta memberikan motivasi dan bimbingan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya melalui interaksi belajar mengajar. Oleh karena itu, peneliti membuat sebuah penelitian yang berjudul Analisis Kenakalan Siswa Ditinjau dari Interaksi Sosial Siswa SD Negeri Lengkap 1 Kecamatan Bumi Ayu. Rumusan masalah dari proposal ini adalah berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial siswa SD Negeri Lengkap 1 Kecamatan Bumi Ayu. Tinjauan pustaka 1. Kenakalan siswa. Pengertian kenakalan siswa merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Ini bisa mengganggu proses pembelajaran dan mengakibatkan konsekuensi negatif baik bagi siswa tersebut maupun orang lain di sekitarnya. Menurut Sorjono Sukanto 2002, kenakalan siswa adalah bentuk penyimpangan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa yang sering kali disebabkan oleh faktor lingkungan, keluarga, dan sekolah, serta dapat mengganggu proses belajar mengajar dan hubungan sosial di sekolah. Kedua, bentuk umum kenakalan anak SD. Berkelahi. Anak-anak sering terlibat dalam perkelahian fisik ringan dengan teman sebayanya, mengganggu kelas, membuat suara keras, mengganggu teman, atau tidak memperhatikan selama pelajaran berlangsung. Kemudian berbohong, menyampaikan informasi yang tidak benar untuk menghindari hukuman atau mendapatkan keuntungan. Kemudian merusak barang-barang milik teman atau fasilitas sekolah. Kemudian mencuri, mengambil barang milik teman atau sekolah tanpa izin. Kemudian bullying, melakukan intimidasi atau
Perlakuan tidak menyenangkan terhadap teman sekelas, membolos, tidak hadir di kelas tanpa alasan yang jelas atau izin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa SD dalam keluarga, yaitu kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, kekerasan dalam rumah tangga atau konflik keluarga, gaya pengasuhan terlalu keras atau terlalu permisif, kemudian lingkungan teman sebaya, yaitu pengaruh negatif dari temannya mendorong perilaku menyimpang, tekanan atau penyesuaian diri dengan kelompok, kemudian sekolah, lingkungan sekolah yang kurang mendukung atau tidak aman, ketidakmampuan guru untuk mengelola kelas dengan baik, kurangnya aktivitas yang menarik di sekolah, dan media dan teknologi, yaitu paparan terhadap konten yang tidak sesuai di televisi, internet, atau game. Kedua, interaksi sosial. Yang pertama, pengertian. Interaksi sosial siswa merujuk pada proses di mana siswa saling berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain dalam berbagai konteks di lingkungan sekolah. Menurut Makionis 2010 juga mendefinisikan interaksi sosial adalah proses di mana orang bertindak dan bereaksi terhadap orang lain. Ini mencakup semua bentuk komunikasi dan perilaku sosial yang terjadi di lingkungan siswa, termasuk cara mereka bekerja sama dalam kelompok, berinteraksi dengan guru, dan membangun hubungan pertemanan. Kemudian, faktor di luar keluarga. Yang pertama, interaksi dengan teman sebaya. Setiap anak jika mempunyai perkembangan yang baik, maka secara alami dapat berinteraksi dengan temannya tanpa harus disuruh atau ditemani keluarga karena anak memiliki arahan yang jelas. Kemudian hubungan dengan orang dewasa di luar rumah. Jika seorang anak selalu bergaul siapa saja, maka sang anak dapat menyesuaikan lingkungan orang dewasa di mana anak tanpa malu-malu berinteraksi dengan orang lebih dewasa darinya. Kemudian, kemampuan untuk dapat diterima di kelompok. Anak-anak yang populer dan melihat kemungkinan memperoleh penerimaan kelompok lebih dipengaruhi kelompok, kurang dipengaruhi keluarga dibandingkan hubungan anak-anak yang pergaulannya dengan kelompok tidak begitu akrab. Terus kemudian perbedaan keanggotaan dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok mempengaruhi besar biasanya timbul dari pemimpin kelompok, dan pengaruh yang terkecil berasal dari anggota yang paling tidak populer. Kemudian kepribadian. Anak-anak yang merasa tak mampu atau rendah diri lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok dibandingkan dengan mereka yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang besar dan yang lebih menerima diri sendiri. Kemudian motif menggabungkan diri. Semakin kuat motif anak-anak untuk menggabungkan diri atau affiliation motif, yaitu keinginan untuk diterima. Semakin rentan mereka terhadap pengaruh anggota lainnya, terutama pengaruh dari mereka yang mempunyai status tinggi dalam kelompok. Karakteristik interaksi sosial. Menurut Gerungan 2010 bahwa interaksi sosial itu memiliki karakteristik yang dinamis dan tidak statis. Hal ini berarti bahwa karakteristik interaksi sosial dapat ditinjau dari berbagai segi sesuai dengan ciri interaksi yang dilakukan manusia. Artinya bahwa karakter interaksi akan dapat dilihat secara detail pada model interaksi yang dilakukan oleh manusia. Untuk kejelasan karakteristik tersebut, maka peneliti akan mengurangi karakteristik interaksi sosial sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi karena hubungan masing-masing personil atau individu. Perwujudan dari interaksi ini terlihat dalam bentuk komunikasi lisan atau gerak tubuh seperti berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap, atau saling bertengkar. Kemudian interaksi antar individu dengan kelompok. Bentuk interaksi ini terjadi antara individu dengan kelompok. Individu memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan kelompok tersebut. Misalnya, seorang guru memiliki hubungan dengan individu atau siswa di sekolah. Bentuk interaksi semacam ini juga menunjukkan bahwa kepentingan seseorang individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jenis interaksi ini saling berhadapan dalam bentuk berkomunikasi, namun bisa juga ada kepentingan individu di dalamnya atau kepentingan individu dalam kelompok tersebut. Ini merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok yang lain. Penelitian relevan dari proposal ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fuadah tahun 2014 yang berjudul Gambaran Kenakalan Siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kendal.
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan meliputi paparan mengenai gambaran tingkat kenakalan siswa pada SMA Muhammadiyah 4 Kendal dan tingkat kenakalan yang dikaitkan dengan data diri siswa seperti jenis kelamin, usia, kelas, jurusan, aktivitas bersama teman, cita-cita, status tinggal bersama orang tua, jumlah saudara, penghasilan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai kenakalan siswa. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan interaksi sosial sebagai variabel Y-nya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afiatin Nisa tahun 2018 yang berjudul Analisis Kenakalan Siswa dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling. Hasil penelitian ini menjelaskan dalam mengulangi kenakalan remaja siswa SMA YMIK 2 Jakarta Selatan ini yaitu berupa pemberian nasihat, bimbingan, dan contoh yang baik, peningkatan kegiatan keagamaan, dan kegiatan yang melibatkan siswa. Persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai kenakalan siswa, sedangkan perbedaannya adalah dari penelitian penulis variabelnya adalah interaksi sosial. Kemudian penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Doni Harfianto, Cahyo Budi Utomo, Jaturahono Budi tahun 2015 yang berjudul Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna Gadget di SMA Negeri 1 Semarang. Hasil penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial siswa menggunakan gadget, seperti kerjasama yang dilakukan siswa di SMA Negeri 1 Semarang adalah kerjasama seperti berbagai informasi, perjanjian, mengerjakan tugas-tugas, atau pekerjaan rumah. Persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai kenakalan siswa sebagai variabel terikatnya, sedangkan perbedaan adalah terletak pada di mana penulis menjadikan interaksi sosial sebagai variabel bebasnya. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Alison and Payne tahun 2017 yang berjudul A Multilevel Analysis of the Relationship Communal AMNG Communal School Organization Student Bonding and Delinquency. Hasil penelitian ini menjelaskan penelitian ini memberikan bukti bahwa organisasi sosial di sekolah tertentu mengaruhi keterlibatan siswa dalam kenakalan, seperti yang diperkirakan oleh hipotesis 1. Siswa yang bersekolah di sekolah yang lebih terorganisir secara komunal mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk melakukan kenakalan dibandingkan siswa yang bersekolah di sekolah yang kurang terorganisir. Secara komunal, persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai kenakalan siswa, sedangkan perbedaannya itu terletak pada variabel bebas di mana penulis menggunakan tingkat interaksi sosial. Kerangka pikir dari proposal penelitian ini adalah hasil observasi awal yang dilakukan di SD Negeri Langkap 1 menunjukkan bahwa terjadi indikasi kenakalan siswa. Kenakalan siswa tertentu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor keluarga, lingkungan, teman sebaya, sekolah, dan juga media teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial terhadap kenakalan siswa. Penelitian yang akan dilakukan terkait kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial akan dijelaskan secara mendalam dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian dari proposal penelitian ini adalah yang pertama desain penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif sebagaimana yang dinyatakan oleh Botkin dan Saylor dalam Arifin tahun 2021. Halaman 140 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati, dan pendekatan ini diarahkan latar individu tersebut secara utuh atau holistik. Dalam penelitian ini mendeskripsikan dan analisis ditunjukkan pada analisis kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial di SD Negeri Langkap 1.
Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian yang ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Arifin tahun 2012 halaman 153, pendekatan fenomenologi merupakan suatu kajian untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna konsep atau fenomena pengalaman berdasarkan kesadaran pada beberapa individu. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dari kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Latar penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Menurut Ari Kunto dalam Fitra dan Lutfia tahun 2018 halaman 152 menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah segala sesuatu, baik itu orang, benda, proses, kegiatan, atau tempat di mana variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri Langkap 1. Yang kedua, tempat penelitian, latar penelitian yang akan dilakukan SD Negeri Langkap 1. Ketiga, waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Agustus 2024. Kemudian data dan sumber penelitian. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dalam hal ini adalah subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti Ari Kunto tahun 2019 halaman 22. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi untuk mengetahui kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial siswa. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis atau tabel, catatan, dan lain-lain, foto-foto, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer Ari Kunto. Menurut Ari Kunto tahun 2019 halaman 22, data ini digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh baik secara observasi, langsung ke lapangan maupun wawancara. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diambil berupa foto-foto, dokumen, wawancara. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diambil berupa foto, dokumen, buku-buku, jurnal, penunjang penelitian, dan sebagainya yang mendukung kajian penelitian mengenai kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial siswa SD Negeri Langkap 1. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Teknik pengambilan atau pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Kemudian observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu, peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi. Menurut Syafrida HS 2021 halaman 30, dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari dan memperoleh data atau informasi di lapangan, khususnya pada peserta didik SD Negeri Langkap 1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Menurut Syafrida HS 2021 halaman 28. Wawancara dalam penelitian digunakan untuk mengetahui informasi awal peserta didik sebelum diberi perlakuan atau treatment, sehingga peneliti dapat memperoleh data secara valid sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap guru SD Negeri Langkap 1. Kemudian dokumentasi. Metode ini merupakan metode yang pelaksanaannya dengan mengumpulkan data yang diambil dari catatan-catatan atau gambar yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 329 menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seorang. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai kenakalan siswa di SD Negeri Langkap 1. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keasihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Menurut
Maleong tahun 2012 halaman 321 untuk membuktikan validitas dan kebenaran data peneliti akan menggunakan triangulasi. Dengan metode triangulasi, maka sumber data yang diperoleh akan benar-benar valid dan reliable sebab dibuktikan dengan sumber lain yang mendukung dan dapat dipercaya. Triangulasi fungsinya adalah mengecek kebenaran data sekaligus memperdalam data yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber yang berbeda secara serempak mengenai analisis kenakalan siswa ditinjau dari interaksi sosial di SD Negeri Lengkap 1. Kemudian teknik analisis data. Menurut Ismail dan Dedi dalam buku Sugiono tahun 2017 halaman 244 mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kemudian reduksi data. Reduksi data yang digunakan untuk mencari hal-hal yang inti dari data yang terkumpul difokuskan pada permasalahan dan disusun secara sistematis dalam lembaran-lembaran rangkuman sehingga lebih mudah dianalisis. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 485 mengemukakan bahwa mereduksi data berarti kegiatan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan juga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahapan penelitian ini adalah dengan memilih hal-hal yang penting dari data yang terkumpul. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian data display atau penyajian data. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 249 mengemukakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif yang sudah berbentuk data yang jelas dan ringkas. Data yang diperoleh dapat menjawab dan menjelaskan masalah yang diteliti. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Data yang disajikan berupa deskripsi tentang kenakalan siswa di SD Negeri Lengkap 1. Untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi. Kemudian verifikasi dan kesimpulan. Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Simpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan hasil temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini merupakan deskripsi atau gambaran mengenai objek yang sebelumnya belum dipahami. Kesimpulan yang dirumuskan masih remang-remang atau gelap. Seiring bertambahnya data didapatkan kesimpulan yang lebih jelas. Pada tahapan ini data yang diperoleh ditarik kesimpulan dari tahap reduksi data dan penyajian data serta hasil temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 345, proses akhir dari penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi antara teori analisis kenakalan remaja ditinjau dari interaksi sosial di SD Negeri Lengkap 1.